Selamat pagi, Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, perkenalkan nama saya Putu Sagita Pradjani dengan NIM 19110312363 dari kelas 3E, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi mata perkuliahan strategi pembelajaran yang membahas mengenai metode pembelajaran PBL atau Problem Based Learning. Problem Based Learning atau pembelajaran berbasis masalah. Ayo kita simak videonya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu Guru. Baik, apa kalian semua sehat? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Nah, kemarin malam jam berapa kalian tidur? Jam 9. Benar, jam 9. Nah, bagus anak-anak. Waktu tidur itu perlu untuk kita sebagai pencegahan dari penyakit karena menguatkan kekebalan tubuh. Nah, karena kalian sudah tahu tentang lingkungan, ada berapa jenis lingkungan itu anak-anak? 2. Lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Ya, bagus sekali. Karena sudah tahu lingkungan. Lalu apa pengertian dari lingkungan sehat? Lingkungan sehat adalah lingkungan yang terbebas dari pencemaran udara, air, dan suara. bagus. Setelah lingkungan sehat yang disebutkan oleh Bu Ayu, sekarang lingkungan tidak sehat itu pengertiannya apa? Lingkungan tidak sehat adalah lingkungan yang kotor dan banyak terjadi pencemaran. Nah, bagus sekali. Selanjutnya, Ibu akan menyampaikan beberapa dari ciri-ciri dari lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat. Nah, dari pengertian lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat, Ibu akan sedikit membahas mengenai ciri-ciri dari lingkungan sehat dan lingkungan Tidak sehat. lingkungan sehat mempunyai ciri-ciri yaitu udaranya yang bersih dan segar. Yang kedua, tanahnya subur. Catat yuk, catat. Ciri-ciri lingkungan sehat. Nah, ciri-ciri lingkungan sehat adalah yang pertama yaitu udaranya bersih dan segar. Yang kedua, tanahnya subur. Terus tuh yang ketiga, sumber airnya bersih. Banyak tumbuhan yang tumbuh subur dan daunnya hijau lebat. Udah sama berserakan. Itu ciri-ciri dari lingkungan yang sehat. Selanjutnya, lingkungan yang tidak sehat. Lingkungan yang tidak sehat adalah lingkungan yang kotor. Terus itu banyak pencemaran udara dan air. Seperti yang telah dibahas atau yang telah dijawab oleh Rahayu. Ciri-ciri dari lingkungan tidak sehat yaitu sumber airnya yang tidak bersih. Terus tuh sampahnya gimana? Sampah berserakan Dan dibuang sembarangan. Ingat anak-anak, nggak boleh buang sembarangan ya. Buang sampah sembarangan. Kita harus menjaga kondisi sungai agar tetap bersih dan jernih karena sungai itu juga termasuk dari sumber air yang berguna untuk masak, cuci baju, dan lain sebagainya. Nah, tadi kan sudah disebutkan bahwa
membahas mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu ada pencemaran apa saja? Pencemaran udara, air, dan suara. Pencemaran udara itu biasanya disebabkan oleh asap. Asap apa lagi? Asap rokok, Pembakaran hutan, terus asap rokok, terus pembakaran sampah. Nah, gas yang disebabkan dari terjadinya pencemaran udara ini adalah gas yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Tadi kan pencemaran udara. Selain pencemaran udara ada pencemaran air. Nah, pencemaran air itu disebabkan oleh membuang sampah sembarangan, membuang kotoran, terus menyebabkan sungai menjadi kotor, ada bakteri, air sungainya juga keruh. Nah, dari pencemaran air ini umumnya terjadi di daerah padat penduduk yang banyak penduduknya. Air yang tercemar dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam penyakit. Contohnya penyakit kulit, gatal-gatal karena banyak adanya bakteri, virus, karena kotoran-kotoran dibuang sana, sampah itu yang kotor, jadi menyebabkan banyak penyakit. Selain penyakit kulit juga diare. Nah, selanjutnya ada pencemaran suara. Pencemaran suara disebabkan oleh apa? Keramaian, kota, dan suara kendaraan bermotor. Nah, pencemaran suara umumnya terjadi di kota-kota besar, di perkotaan. Karena kan, contohnya karena di sana kan banyak terjadi keramaian, jual beli barang di pasar, terus ramai kendaraan. Ya. Nah, ternyata yang terakhir ada pencemaran tanah. Pencemaran tanah berbeda dengan pencemaran air. Pencemaran tanah ini disebabkan oleh membuang sampah sembarangan yang akan menyebabkan tanah longsor. Tapi pencemaran tanah longsor itu bisa disebabkan juga karena air hujan, itu yang dekat karena air hujan. Kita kan sudah membahas mengenai macam-macam pencemaran. Sekarang ada akibat dari pencemaran lingkungan. Yang pertama, air tercemar akan mengakibatkan apa? Banyak penyakit di kulit. Terus itu juga mengakibatkan dan diare. Dan yang kedua, udara yang tercemar dapat mengakibatkan penyakit paru-paru dan peradangan yang diakibatkan oleh asap dan debu yang kotor. Yang ketiga, tanah yang tercemar akan menjadikan tumbuhan tidak hidup dan tidak subur. Terus itu menyebabkan tumbuhan juga akan gersang dan akhirnya mati. Nah, dari macam-macam pencemaran itu kan ada pencemaran apa saja tadi anak-anak? Udara, air, suara, yang terakhir apa? Tanah. Sekarang kita akan membahas tentang pencemaran tersebut. Nah, setelah tadi Ibu jelaskan mengenai cara akibat dari pencemaran tersebut, pencemaran yang tadi disebutkan. Jadi sekarang Ibu akan memberikan sebuah gambar. Nah, gambar ini berisi tentang sebuah masalah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, gambar ini berhubungan tentang pencemaran. Nah, gambar pencemaran ini yaitu tentang
di laptop ibu ini gambarnya, sedangkan buku ini untuk mencari materinya dan apa yang menjadi masalah dari gambar ini. Anak-anak bisa mencari di sini seperti cara menanggulanginya, akibatnya, dan sebagainya. Silakan anak-anak buat tabel terlebih dahulu. Nah, anak-anak nanti kan buat tabel. Terus tuh isinya yaitu nomor, pencemaran, sampingnya akibat dan penyebab, akibat, dan cara menanggulanginya. Itu kita buat tabel terlebih dahulu. Sudah selesai? Sudah semua bisa? Nah, dari gambar tersebut apa yang anak-anak dapat? Pencemaran apa yang ada dalam gambar tersebut? Pencemaran air dan tanah. Terus itu penyebabnya apa? Yang bisa dilihat dari gambar ini apa? Tumpukan sampah yang tertumpuk dari sampah rumah tangga atau warung-warung yang ada di sekitarnya. Terus itu apa akibat dari tumpukan sampah tersebut yang ada pada gambar ini? Airnya menjadi kotor, tidak jernih dan berbau karena tumpukan sampah. Pada musim hujan, air sungai akan naik dan terjadi Banjir. Nah, kan dari tumpukan tersebut akan menjadikan air sungai itu berbau. Nah, kadang karena air ini berbau banyak sekali bakteri-bakteri yang akan membuat banyak penyakit. Contohnya penyakit kulit dan diare. Akibatnya yaitu sudah ya tadi banjir juga, saat itu banjir. Nah, banjir ini disebabkan karena kan sampah ini dibuang terus-menerus tuh. Ini kan belum. Nah, karena tumpukan sampah tersebut lama kelamaan dia akan naik sehingga kalau tidak dibersihkan sepenuhnya oleh warga, tumpukan sampah itu tinggi dan menutup aliran air. Dan saat musim hujan turun dengan lebat banyak air sehingga airnya meluap dan terjadilah banjir. Nah, dari banjir tersebut juga akan menimbulkan kerugian terhadap masyarakat di sana. Nah, kerugiannya itu kan bisa jadi merugikan rumahnya jadi kotor, bisa jadi karena ada terjadinya keretakan pada rumah. Nah, selanjutnya apa? Cara menanggulanginya. Mana cara menanggulanginya? tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Terus tuh? Mengatakan antara warga Saling mengingatkan